Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laila Rahmada Pasha dari mahasiswa PLP UNS di SMK Batik 1 Surakarta. Oke, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar mengenai luas daerah di antara dua kurva. Nah, di sini kita akan menerapkan integral tentu. Oke, sebelum masuk ke materi, kita akan pemanasan terlebih dahulu ya. Nah, di sini misalkan kalian diminta untuk mencari luas daerah yang berwarna biru, kemudian yang berwarna kuning, dan yang berwarna abu-abu ini. Nah, pastinya untuk yang nomor 1 dan nomor 2 ini kalian sudah bisa ya, sudah lancar, tidak ada kesulitan. Karena sudah ada rumus baku dari luasnya. Nah, yang nomor 1 ini berarti luas persegi dikurangi luas lingkaran. Kemudian yang nomor 2 menggunakan luas segitiga. Nah, di sini masalahnya. Nah, untuk gambar yang nomor 3 ini tidak ada rumus bakunya karena bentuknya berupa lekukan-lekukan, tidak beraturan ya. Nah, untuk mencari luas ini kita akan menggunakan integral tentu. Oke, sebelum kita masuk ke luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva, di sini kita ingat kembali pertemuan sebelumnya ya, yang sudah kalian pelajari, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva. Nah, di sini terdapat dua kondisi ya, di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Nah, yang di atas sumbu X ini, di bawah kurva fx dibatasi garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan sumbu X itu sendiri. Rumusnya seperti ini, pasti kalian sudah bisa ya. Kemudian untuk yang di bawah sumbu X di sini, karena di bawah sumbu X berarti rumusnya adalah negatif. Seperti ini. Oke, kita akan masuk ke materi luas daerah di antara dua kurva. Nah, di sini kita pahami terlebih dahulu definisinya. Misalkan kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx kontinu pada interval A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B, dan kurva Y sama dengan Fx berada di atas atau pada kurva Y sama dengan Gx. Maka luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, kurva Y sama dengan Gx, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B yaitu. Nah, ini kita ilustrasikan seperti pada gambar ini. Di sini kurva fx berada di atas kurva gx, dibatasi garis X sama dengan A, garis X sama dengan B. Nah, berarti luas daerah di antara dua kurva yang dimaksud adalah yang ini, yang diarsir ini. Nah, lalu di sini bagaimana kita mencarinya? Atau bagaimana sih rumusnya? Nah, untuk mencari rumusnya ini kita akan menggunakan konsep dari luas daerah di bawah satu kurva tadi. Nah, di sini kita perhatikan untuk mencari luas daerah yang diarsir ini sama saja kita mencari luas ABEF. Nah, ABEF ini luas daerah di bawah kurva fx yang dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B, dikurangi dengan luas ABCD. Nah, luas ABCD berarti luas daerah yang di bawah kurva Y sama dengan GX yang dibatasi oleh garis X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X. Nah, berarti untuk mencari luas ABEF kita menggunakan rumus luas daerah di bawah kurva ya. Nah, di sini batas bawahnya dari A, batas atasnya B. Berarti integral fx dx dari A sampai B dikurangi integral gx dx dari A sampai B. Nah, kemudian supaya lebih ringkas, ini bisa kita jadikan satu menjadi integral fx dikurangi gx dx dari A sampai B. Nah, supaya kalian bisa lebih mudah dalam mengingatnya, di sini rumusnya berarti kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah atau atas dikurangi bawah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini gimana kalau daerahnya itu seperti ini? Di sini persamaan kurvanya dalam X sama dengan GY.
Dan yang warna merah ini X sama dengan FY, kemudian dibatasi oleh garis Y sama dengan B dan Y sama dengan A. Berarti batasnya berada pada sumbu Y dari interval A sampai B. Nah, berarti luas daerahnya adalah yang ini ya, yang diarsir. Nah, untuk rumusnya bisa menggunakan integral batas bawahnya dari A sampai B. Kemudian FY, kurva yang kanan, dikurangi dengan GY, kurva yang kiri, DY. Nah, supaya kalian lebih mudah dalam mengingat, berarti kurva yang kanan dikurangi kurva yang kiri. Oke, di sini supaya pemahaman adik-adik tentang luas daerah di antara dua kurva ini lebih mantap, di sini perhatikan ya untuk contoh soalnya. Untuk yang nomor 1, hitunglah luas daerah yang diarsir, berarti ya daerah yang berwarna oranye. Nah, di sini untuk mencari penyelesaiannya, kita perhatikan di sini manakah kurva yang berada di atas dan manakah kurva yang berada di bawah. Nah, yang berada di atas adalah kurva yang warna ungu. Kemudian, kurva yang berada di bawah adalah kurva yang warna pink. Nah, berarti untuk mencari luasnya adalah integral dari kurva yang di atas, yaitu negatif X kuadrat ditambah 4X. Kemudian dikurangi kurva yang berada di bawah, yaitu X kuadrat, dx. Nah, batasnya kita lihat pada sumbu X ini, batasnya dari 0 sampai 2. Berarti di sini 0 sampai 2. Kemudian kita hitung ya, yang dalam kurung kita operasikan suku-sukunya yang sejenis. Di sini negatif X kuadrat dikurangi X kuadrat, berarti negatif 2X kuadrat ditambah 4X dx. Kemudian kita cari integralnya. Nah, untuk mencari integral, di sini adik-adik pasti masih ingat ya caranya. Misalnya yang sini negatif 2X kuadrat, berarti integralnya negatif 2 per. Nah, pernya ini adalah pangkatnya ini 2 ditambah 1, berarti 3. Dikali X. X-nya pangkat 2 tambah 1, 3. Ditambah, nah berarti yang 4X integralnya adalah 4 per 2X kuadrat atau 2X kuadrat. Nah, di sini batasnya dari 0 sampai 2. Kemudian kita hitung ya dengan cara kita substitusikan batas atasnya atau 2 ini kita substitusikan ke persamaannya. Seperti ini, kemudian dikurangi dengan batas bawahnya kita substitusikan ke persamaannya. Seperti ini. Kemudian di sini kita hitung. Nah, untuk yang kurung di depan ini kita hitung ya. Di sini 2 pangkat 3, 8. 8 dikali 2, 16. Berarti negatif 16 per 3. Ditambah di sini 2 kuadrat adalah 4. 4 kali 2, 8. Berarti ditambah 8. Dikurangi. Nah, di sini sesuatu kali 0 ditambah sesuatu kali 0. Berarti tetap 0. Berarti di sini dikurangi 0. Hasilnya di sini kita operasikan, kita samakan penyebutnya, diperoleh 8 per 3 satuan luas. Oke, selanjutnya di sini adik-adik lihat ya untuk contoh soal yang nomor 2. Nah, di sini nggak ada gambarnya, hanya terdapat perintah tentukan dan hitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan negatif X kuadrat plus 1 dan Y sama dengan negatif X plus 1. Berarti supaya kita bisa menghitung luas daerahnya, kita perlu menggambarkan kedua kurva ini. Kemudian kita menentukan manakah luas daerah yang dimaksud. Nah, untuk menggambar kurvanya tentu adik-adik sudah bisa ya. Nah, di sini untuk kurva Y sama dengan negatif X kuadrat plus 1. Nah, di sini kita akan mencari titik-titik bantu. Nah, di sini kita misalkan untuk X sama dengan 0, berarti 0 kita substitusikan ya di X-nya pada persamaan ini, sehingga diperoleh Y-nya adalah 1. Kemudian untuk
Y-nya yang 0, kita peroleh X-nya 1. Kemudian kita peroleh juga X-nya negatif 1. Kemudian untuk yang Y sama dengan negatif X plus 1 di sini, ketika X-nya 0, Y-nya bernilai 1. Ketika Y-nya 0, X-nya bernilai 1. Nah, di sini kita gambarkan ya pada bidang kartesius. Nah, di sini untuk yang kurva Y sama dengan negatif X kuadrat plus 1. Di sini 0,1. Berarti di sini 0,1. Kemudian 1,0. 1,0 berarti di sini. Kemudian negatif 1,0 berarti di sini. Nah, di sini titiknya 0,1 sudah ya, sudah di sini. Kemudian 1,0 sudah di sini. Nah, untuk yang Y sama dengan min X kuadrat plus 1 ini kita gambarkan ya, karena ini di depan variabel yang berpangkat 2 bernilai negatif, berarti kurvanya membuka ke bawah. Seperti ini. Kemudian garisnya ini dari 0,1 dan 1,0 kita hubungkan garis seperti ini. Nah, berarti kalau di sini yang diminta adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini dan kurva ini. Berarti daerahnya adalah yang diarsir ini ya, berarti. Nah, selanjutnya di sini kita perlu mencari titik potong dari kurvanya. Nah, di sini kita mensubstitusikan ya. Y sama dengan Y biru sama dengan Y merah. Nah, yang Y birunya negatif X plus 1 sama dengan Y merahnya negatif X kuadrat plus 1. Nah, yang negatif X kuadrat ini kita pindah ruas. Yang plus 1 juga kita pindah ruas. Jadinya di sini menjadi positif ya, positif X kuadrat dikurangi X. Nah, di sini ada 1, yang dari sini dikurangi 1, berarti 0 ya, berarti kita peroleh X kuadrat min X sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, kita keluarkan X-nya, diperoleh X dikali X min 1 sama dengan 0. Berarti kita peroleh X sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Nah, yang ini satunya kita pindah ruas ya, jadi positif berarti diperoleh X sama dengan 1. Nah, di sini untuk X yang sama dengan 0 kita substitusikan ya ke persamaan yang ini. Untuk X sama dengan 0 berarti Y-nya adalah 1. Kemudian yang ini untuk X sama dengan 1 kita substitusikan ke sini. Berarti min 1 tambah 1 0, berarti Y-nya adalah 0. Oke, berarti di sini kita peroleh titik potongnya yaitu titik 0,1 atau titik 1,0. Oke, selanjutnya kita akan menghitung luas dari daerah yang diarsir ini. Nah, di sini kita perlu perhatikan manakah kurva yang berada di atas dan manakah yang berada di bawah. Nah, di sini dari gambar ini kita lihat yang berada di atas adalah kurva yang warna oranye. Kemudian yang di bawahnya adalah yang warna hijau ini. Kemudian kita lihat batas pada sumbu X-nya. Nah, di sini batasnya dari 0 sampai yang sini 1. Nah, berarti kita cari L sama dengan integral dari yang oranye negatif X kuadrat plus 1 dikurangi yang berada di bawah yaitu negatif X plus 1 dx. Kemudian batas bawahnya dari 0 sampai dengan batas atasnya 1. Kemudian kita operasikan ya yang di dalam ini negatif X kuadrat. Nah, di sini positif 1. Kemudian yang sini kita lihat negatif dikali positif 1 berarti negatif 1. Nah, di sini positif 1 dikurangi negatif 1 0 habis. Kemudian di sini negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Berarti di sini ditambah X dx. Kemudian ini kita integralkan. Negatif X kuadrat berarti menjadi negatif 1 per 2 tambah 1, 3. Kali X pangkat 2 tambah 1, 3. Ditambah. Nah, integral dari X berarti 1 per
1 tambah 1, 2. Dikali X pangkat 1 tambah 1, 2. Berarti setengah X kuadrat. Nah, batasnya dari 0 sampai 1. Kemudian kita hitung. Nah, di sini batas atas kita substitusikan ke persamaannya. Diperoleh seperti ini. Kemudian dikurangi dengan yang batas bawahnya kita substitusikan ke persamaan seperti ini. Nah, di sini kita hitung. Negatif sepertiga dikali 1 pangkat 3 berarti 1 pangkat 3 tetap 1 ditambah setengah. Di sini kali 1 kuadrat tetap 1 ya, berarti sama saja negatif sepertiga ditambah setengah dikurangi. Nah, yang ini sesuatu dikali 0 ditambah sesuatu dikali 0 berarti 0, berarti dikurangi 0. Kemudian yang di dalam kurung ini kita operasikan ya, kita samakan penyebutnya menjadi 6. Yang ini menjadi negatif 2, yang ini menjadi positif 3. Jadi kita peroleh luas dari daerah yang diarsir ini adalah 1/6 satuan luas. Nah, oke, selanjutnya ini ada soal cerita. Nah, di sini kita amati dulu. Sebuah perusahaan ingin mengecat ulang logo perusahaan yang terletak pada tembok. Biayanya itu dihitung per meter kuadrat, seharga Rp12.000 per meter kuadrat. Nah, supaya bisa memperkirakan biaya yang dibutuhkan, pemilik perusahaan perlu menghitung luas logo tersebut. Apabila satuan luas logo adalah meter kuadrat, berapakah biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk jasa pengecatan? Nah, berarti untuk mencari biaya yang dibutuhkan, kita perlu mencari terlebih dahulu luas dari logonya. Kita akan mencari titik potongnya terlebih dahulu. Nah, di sini kalau untuk soal yang sebelum-sebelumnya, soal yang tadi, batasnya dari sumbu X. Nah, kalau ini, misal di sini titik potongnya ya. Ini kita tarik garis dari titik potong ini ke sini, tidak masalah ya di sini lah. Bagaimana dengan yang ini? Dari titik ini kita tarik ke bawah ke sumbu X ini sampai sini. Nah, di sini memotong ya, berarti ini tidak ikut kehitung kalau kita memakai batas di sumbu X. Nah, berarti kita pakai batas yang berada di sumbu Y. Oke, nah untuk mencari titik potongnya, di sini kita ubah terlebih dahulu. Yang Y kuadrat sama dengan 12 min X diubah menjadi X sama dengan. Nah, di sini negatif X pindah ruas menjadi X sama dengan. Yang Y kuadrat kita pindah ruas menjadi negatif ya, berarti 12 dikurangi Y kuadrat. Nah, di sini sama aja ya, X sama dengan Y. Kemudian, kita cari titik potongnya, X biru sama dengan X merah. Nah, X birunya adalah Y. Y sama dengan X merahnya adalah 12 min Y kuadrat. Nah, di sini 12 min Y kuadrat kita pindah ruaskan ke sini. Berarti menjadi negatif Y kuadrat menjadi positif ya. Positif Y kuadrat ditambah Y. Kemudian positif 12 menjadi negatif 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan. Nah, untuk memfaktorkan tentu adik-adik masih ingat ya harusnya di sini kita mencari dua bilangan jika ditambahkan hasilnya adalah konstanta dari variabel yang tengah ini adalah 1. Kemudian jika dikalikan hasilnya adalah negatif 12. Oke, berarti kita dapatkan 4 dan negatif 3. Berarti persamaan ini bisa kita faktorkan menjadi Y ditambah 4 dikali Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, berarti kita peroleh Y plus 4 sama dengan 0 atau Y min 3 sama dengan 0. Ini 4 kita pindah ruas menjadi Y sama dengan negatif 4. Atau yang ini negatif 3-nya kita pindah ruas menjadi Y sama dengan 3. Nah, berarti di sini kita peroleh titik potongnya adalah negatif 4, negatif 4. Nah, di sini berarti batas bawahnya di sumbu Y dari negatif 4. Nah, kemudian di sini untuk Y sama dengan 3 ini
X-nya sama dengan 3. Ini kita substitusikan ke Y sama dengan X. Begitu juga untuk yang ini tadi ya. Di sini diperoleh X sama dengan 3. Berarti ini titik potongnya berada di titik 3,3. Kita tarik garis lurus yang tegak lurus dengan sumbu Y ini. Nah, berarti batas atasnya pada sumbu Y adalah di 3. Oke, selanjutnya kita akan mencari luas daerahnya yang diarsir ini. Nah, di sini kita perhatikan, tadi kalau batasnya berada di sumbu X, rumus luasnya adalah integral dari kurva yang di atas dikurangi kurva yang di bawah. Nah, kalau batasnya berada di sumbu Y, rumus luasnya adalah integral dari kurva yang berada di kanan dikurangi kurva yang berada di kiri. Nah, di sini pada gambar ini, kurva yang berada di kanan adalah kurva yang berwarna merah ini ya. Kemudian yang berada di kiri adalah garis warna hijau ini. Berarti untuk mencari luasnya, luas sama dengan integral dari persamaan kurva yang sebelah kanan dalam Y ya, berarti kita pakai yang bawah ini, berarti 12 min Y kuadrat dikurangi garisnya ini berarti Y dikurangi Y dy. Kemudian batas bawahnya yaitu di sini dari negatif 4 sampai batas atasnya adalah 3. Kemudian di sini kita operasikan ya yang berada di dalam kurung ini. Yang di sini 12 dikurangi Y kuadrat dikurangi Y dy tetap ya. Kemudian kita integralkan. Nah, 12 kita integralkan menjadi 12Y. Kemudian negatif Y kuadrat kita integralkan menjadi negatif 1 per 2 ditambah 1 adalah 3 kali Y pangkat 2 ditambah 1 adalah 3. Berarti min 1 per 3 Y pangkat 3 dikurangi 1 per. Nah, di sini pangkatnya 1 tambah 1, 2 dikali Y pangkat 1 tambah 1, 2. Jadi min setengah Y kuadrat. Batasnya dari negatif 4 sampai 3. Kemudian kita hitung. Yang batas atas ini kita substitusikan ke persamaan seperti ini, kemudian dikurangi dengan batas bawahnya kita substitusikan ke persamaan ini, seperti ini ya. Kemudian ini kita hitung. Nah, 12 kali 3, 36. Ini 3 pangkat 3, 27. 27 dibagi 3 adalah 9, berarti dikurangi 9. Kemudian ini 3 kuadrat 9. 9 kali setengah. 9 per 2, jadi dikurangi 9 per 2, dikurangi, di sini 12 kali min 4, berarti min 48. Kemudian ini negatif 4 pangkat 3 adalah negatif 64, negatif 64 kali negatif sepertiga, berarti positif 64 per 3. Kemudian di sini negatif setengah dikali, nah negatif 4 kuadrat adalah 16, 16 dikali negatif setengah, berarti negatif 8. Kemudian kita operasikan, yang ini kita samakan penyebutnya, diperoleh 45 per 2 dikurangi, yang ini juga kita samakan penyebutnya dulu, diperoleh negatif 104 per 3. Nah, di sini kita operasikan. Nah, di sini kita samakan penyebutnya lagi, jadi per 6. Yang atas menjadi 135 dikurangi negatif 208. Negatif ketemu negatif atau negatif kali negatif adalah positif. Jadi sama saja 135 ditambah 208 per 6 yaitu 343 per 6. Nah, tadi pada soal satuan luasnya adalah meter kuadrat. Oke, ini kita sudah mendapatkan luas dari logonya. Kemudian tadi yang ditanyakan adalah biaya yang dibutuhkan untuk jasa pengecatan. Nah, tadi per meter kuadrat itu jasa pengecatannya adalah 12.000 rupiah. Berarti untuk mencari biayanya kita kalikan saja luasnya dengan harga per meter kuadrat tadi. Berarti 343 per 6 dikali 12.000 rupiah yaitu 686.000 rupiah. Nah, jadi
Kesimpulannya, biaya yang dibutuhkan untuk biaya jasa pengecetan logo yaitu sebesar Rp686.000. Nah, berarti setelah kita memahami definisi luas daerah di antara dua kurva, mengerjakan soal-soal, nah di sini kita bisa menyimpulkan tentang langkah dalam mencari luas daerah di antara dua kurva. Nah, yang pertama, jika pada soal itu belum digambarkan atau belum ditunjukkan mana grafiknya, mana daerahnya, berarti langkah pertama kita perlu melukiskan kurva dari fungsi yang diketahui. Nah, kalau sudah ada gambarnya, berarti kita tidak perlu melukis. Kemudian langkah yang kedua, kita perlu menentukan daerah di antara dua kurva. Perlu menentukan daerah mana yang dimaksud pada soal. Kemudian langkah yang ketiga, kita menentukan titik potong kedua kurva supaya kita bisa menentukan batasnya. Nah, kemudian langkah yang keempat, nah ini menentukan batas baik pada sumbu X atau Y. Nah, ini tergantung dari gambar grafiknya atau tergantung dari daerahnya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menghitung luas daerah di antara dua kurva menggunakan rumus yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Oke, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.